Di zaman dahulu ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini sangat cinta sekali kepada ibunya. Cinta yang luar biasa kepada ibunya. Bahkan setiap harinya ibu ini bilang kepada anaknya ini, seorang pemuda ini, "Wahai anakku, aku ingin sekali untuk pergi ke menempuh ibadah haji." Dalam keadaannya yang miskin, dalam keadaan yang tidak punya apa-apa, dia ini adalah seorang ahlul Yaman. Seorang pemuda ini tinggalnya di Yaman. Jaraknya kalau ke Saudi ini sekitar, kalau naik pesawat insya Allah 2 jam kira-kira, kayak dari Jember ke Jakarta insya Allah ya. Jauhnya seperti itu. Anak ini merasa sedih karena apa? Karena tidak bisa untuk memenuhi keinginannya ibunya. Maka anak ini setiap harinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam urusannya untuk memenuhi keinginan ibunya. Sampai suatu hari seorang pemuda ini membeli seekor sapi. Seekor sapi kecil dibeli sama seorang pemuda ini. Setiap harinya sapi ini diajak jalan-jalan, digendong. Setiap harinya digendong sapi ini, dari kecil digendong, diajak naik ke atas gunung. Setiap hari seperti itu. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, sapinya tambah besar. Bukan sapinya yang gendong orangnya, keliru ini, tetapi orangnya yang gendong sapinya setiap harinya. Sampai sudah berjalan beberapa tahun, orang-orang sekitar dari pemuda ini bilang, "Oh, pemuda ini sudah gila sekarang. Harusnya sapi ini dinaiki, malah sekarang kok dia yang malah yang gendong sapi dia ini. Bukan sapinya yang gendong dia." Dibilang gila setiap harinya. Tetapi pemuda ini dengan gigihnya setiap hari naik ke atas gunung setiap harinya. Untuk apa? Ternyata tujuannya tidak lain tidak bukan, setelah beberapa tahun dia melaksanakan tugasnya ini, gendong sapi ini setiap harinya, maka suatu waktu pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Ma'ruf ya, tahu ya Uwais Al-Qarni. Kisahnya sudah luar biasa. Pemuda ini adalah pemuda yang sayang ibunya. Ternyata maksud dari Uwais ini tidak lain tidak bukan untuk apa? Untuk menggendong ibunya yang ada di Yaman menuju ke Mekah Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Digendong Pak, dari Yaman sampai ke Mekah ini digendong. Dari cintanya kepada orang tuanya, tidak dilepas ibunya, digendong jalan dari Yaman yang jaraknya jauh luar biasa, itu digendong sampai menuntut ibadah haji sampai di negeri Mekah Mukarramah. Setelah nyampe di Mekah, beliau melaksanakan ibadah haji bersama ibunya. Ibunya ini bilang, "Uwais, turunkan aku wahai Uwais." Uwais bilang apa katanya? "Wahai ibu, aku tidak mungkin menurunkan engkau. Engkau ini sebagai tanggung jawabku wahai ibu. Engkau akan aku gendong sampai selesai menuntaskan ibadah haji nanti." Begitulah kasih sayangnya seorang Uwais kepada ibunya. Sampai-sampai Uwais ini hidup di zaman Nabi, tetapi Uwais ini tidak dapat bertemu dengan Nabi. Karena apa? Salah satu kisahnya yang mana Uwais setelah melaksanakan ibadah haji pulang ke Mekah, pulang ke negeri Yaman. Sesampainya di negeri Yaman, dia ini lupa, aku rindu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ingin menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap harinya dia bilang kepada ibunya, "Wahai ibu, aku ingin menemui Rasulullah ibu. Aku ingin pergi ke Mekah wahai ibu untuk bertemu dengan Rasulullah." Ibunya bilang apa? Di saat itu ibunya lumpuh, ibunya tidak bisa bekerja, ibunya sakit, tidak ada yang mengurus, tidak ada yang memberi makan kecuali Uwais ini. Beliau ini Uwais ini anak sematawayang oleh ibunya. Ibunya bilang apa? "Wahai Uwais, jikalau engkau pergi menemui Rasulullah, lantas bagaimana denganku wahai Uwais? Apa engkau tega untuk meninggalkan aku wahai Uwais?" katanya ibunya. Uwais bilang, "Wahai ibu, sungguhnya aku tidak akan sanggup untuk meninggalkan engkau." Lihat cintanya seorang Uwais kepada ibunya. Bahkan kesempatan untuk bertemu Rasulullah tidak bisa untuk dipenuhi. Karena apa? Karena rasa cintanya terhadap ibunya. Suatu waktu Uwais sudah sangat rindu kepada Rasulullah, tidak bisa ditahan sudah rindunya Uwais ini. Sampai akhirnya Uwais sudah bilang kepada ibunya, "Wahai ibu, izinkan aku untuk pergi menemui Rasulullah. Wahai ibu, izinkan aku untuk menemui Rasulullah. Wahai ibu, aku sudah rindu tidak tahan ibu. Rinduku ini luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Katanya ibunya, "Ya sudah wahai Uwais, kalau memang engkau ini pengen ke Rasulullah, boleh, tetapi dengan syarat." Apa syaratnya?
kalau seandainya kamu tidak bisa menemui Rasulullah secara langsung, kamu langsung pulang ke Yaman. Katanya ibunya tidak boleh lama-lama intinya. Nyampe ketemu Rasulullah, suruh langsung pulang. Dipenuhi dengan naam wahai ibu. Baiklah, saya akan berangkat wahai ibu. Akhirnya dengan rasa yang gembira, rasa yang luar biasa, Uwais ini berangkat menuju negeri Mekah. Sesampainya di negeri Mekah, sampai ke negeri Mekah, tanya di mana rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditunjukkan oleh para sahabat, ini rumahnya Rasulullah. Diketuk itu rumah oleh Uwais. Assalamualaikum. Ada jawaban dari rumah seorang wanita. Waalaikumsalam. Ditanya, engkau mencari siapa? Aku mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab oleh istrinya Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sekarang sedang perang. Kembalinya tidak tahu kapan. Rasulullah sedang perang sekarang. Tidak bisa ditunggu Rasulullah kalau sudah perang ini. Mungkin kembalinya besok, atau besok lusa, atau sebulan lagi, atau 2 bulan lagi. Kita tidak tahu kapan Rasulullah kembali. Lantas Uwais berkata, ya sudah, kalau begitu sampaikan salamku saja kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uwais teringat perkataan ibunya, kalau sudah tidak bisa bertemu secara langsung, kamu langsung pulang wahai Uwais. Jangan menunggu lama-lama. Seketika itu Uwais dengan rasa cintanya kepada ibunya langsung pulang, gagal untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uwais Al-Qarani memang sesosok pemuda yang tidak dikenal di bumi. Seorang pemuda yang tidak dikenal di bumi. Tetapi Rasulullah bilang kepada para sahabatnya bahwasanya Uwais Al-Qarani sangat dirindukan oleh para penduduk langit. Para bidadari sangat rindu terhadap Uwais Al-Qarani. Kenapa? Karena rasa cintanya, rasa taatnya, rasa patuhnya terhadap kedua orang tuanya. Ini balasan bagi siapa yang cinta kepada orang tuanya, khususnya kepada orang tua perempuan. Maka dari itu balasannya kita akan dicintai oleh para penduduk langit. Maka dari itu ayyuhal ahbab, ayyuhal ikhwan, ayyuhal akhwat, ayyuhal akhwat, kita sekarang bagi yang punya orang tua, yang masih lengkap orang tuanya, jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita. Jangan sampai kita meninggikan suara kita di depan orang tua kita. Karena salah satu jalan termudah ini ya, salah satu jalan termudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah kita taat kepada kedua orang tua kita, adalah kita sayang kepada orang tua kita, adalah kita bentuknya kita patuh kepada orang tua kita. Ingin jalan mudah menuju surga, ada di depan kita orang tuanya kita. Kalau ingin jalan mudah menuju surga, ya orang tuanya kita ini taat. Bagi yang punya orang tua masih ada kesempatan, ayo taat kepada orang tua kita. Loh Beb, bagaimana dengan yang tidak punya orang tua? Yang sudah orang tuanya meninggal misalnya. Apakah kita bisa berbakti kepada orang tua kita? Bisa. Kita bisa berbakti kepada orang tuanya kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin atau dalam maknanya barang siapa yang ingin berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal, maka hendaknya dia selalu mendoakan kedua orang tuanya. Doakan kedua orang tuanya, bacakan zikir, hadiahkan kepada kedua orang tuanya. Yang mana bentuk ini adalah bentuk, salah satu bentuk rasa cintanya kita, bentuk rasa berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita. Dikatakan dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayhi ihsana. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Quran, sesungguhnya ini ya, dalam pemahaman ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan memisahkan dua perkara kecuali dua perkara tersebut saling berkaitan. Yang pertama dikatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah kalian kepada Allah, menyembahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukan Allah sekalipun. Yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Loh Beb, apa hubungannya? Yang pertama kita harus beribadah, kita tidak boleh menyekutukan Allah. Yang kedua kita harus apa? Harus patuh kepada orang tua kita, harus taat. Lantas apa Beb hubungannya? Hubungannya gampang. Yang mana apabila kita mengingkari dua hal tersebut, maka kita akan sama-sama mendapatkan dosa yang besar. Bahkan para ulama berkata, dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini.
yang mengingkari Allah, yang syirik terhadap Allah, yang menduakan Allah, maka dosa tersebut tidak akan bisa diampuni oleh Allah. Ulama juga berkata, barang siapa yang uquq kepada kedua orang tuanya, barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, maka dia itu tidak akan dapat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ya na'udzubillahi min dzalik. Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah taala?" Ya Rasulullah, ini sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal apa sih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Dijawab oleh Rasulullah, yang pertama, as-salatu liwaqtiha, salat dalam waktunya, tepat waktu dalam salat. Lebih-lebih kalau kita salat jamaah, fadilahnya luar biasa. Salat yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Ya saat kita salat jamaah. Itu adalah waktu salatnya kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat sendiri belum tentu sholat kita diterima oleh Allah. Tetapi kalau kita sudah sholat jamaah, insya Allah pasti, katanya ulama, sholat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama harus dijaga sholatnya. Sholat ini penting, perintah yang paling penting. Sholat ini tidak datang melalui lisannya malaikat lah. Sholat ini langsung perintahnya dari Allah melalui Rasulnya, langsung. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad langsung tanpa melalui perantara malaikat. Salat ini, dari pentingnya salat. Nanti dikubur, di alam barzakh, yang pertama ditanya tentang apa? Ya tentang salat kita. Kalau salat kita jawabannya lancar, salatnya kita bagus, salatnya kita tidak aneh-aneh, salatnya kita tidak subuhnya kita tidak digabung dengan salat duha, salat duhurnya kita tidak digabung dengan salat asar, insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan yang lainnya itu bakal mudah untuk lisan kita. Kuncinya apa? Kuncinya di salat kita. Kalau kita baik di salat kita, insya Allah nanti segala urusan di akhirat menjadi baik dan menjadi lancar, khususnya nanti di Shiratal Mustaqim. Ini manfaatnya salat ya, jangan sampai ditinggal salat ini, penting. Salat ini adalah salah satu daripada tiang-tiangnya agama. Kalau sudah salat ditinggal, ya seperti halnya suatu pondasi rumah. Kalau seandainya pondasi hilang satu, ya tidak seimbang rumahnya, pasti bakal roboh. Nah seperti itu. Begitu juga sholat, begitu juga Islam. Kalau seandainya sholat ini ditinggal, maka naudzubillah min dzalik, maka iman kita atau Islam kita juga akan kurang, tidak sempurna. Berikutnya Rasulullah mengatakan, yang kedua, amal yang paling dicintai oleh Allah setelah sholat, birrul walidain, yaitu taat kepada kedua orang tua. Taat kepada orang tua. Jangan sampai kita menjadi orang yang gagal dalam orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang mana orang tersebut akan menyesal di hari akhirnya. Terdapat satu kisah tentang salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Sayyiduna Alqamah. Sayyidina Alqamah ini luar biasa. Beliau sangat cinta kepada orang tuanya. Setiap orang yang ditanya tentang Alqamah, setiap sahabat tanya tentang Alqamah, jawabannya sama, tidak berubah. Jawabannya apa? Alqamah ini orang yang ahli ibadah di malam harinya. Intinya dia bangun malam untuk ibadah kepada Allah. Di pagi harinya pasti Alqamah ini sudah langsung puasa. Tidak pernah putus puasanya. Malamnya dia beribadah, paginya dia puasa. Setiap sahabat ditanya sama jawabannya terhadap Alqamah ini. Suatu waktu Alqamah mengalami masa nazaknya. Di akhir hayatnya, Alqamah ini ingin mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Dibimbing oleh para sahabat. Setiap sahabatnya Nabi SAW itu pasti meninggal dapat mengucapkan kalimat syahadat, kecuali Alqamah di waktu itu. Alqamah tidak dapat mengucapkan kalimat syahadat. Dibimbing oleh Sayyidina Bilal, wahai Alqamah, ayo katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alqamah tidak sanggup untuk mengatakannya. Para sahabat bingung, bagaimana ini? Ayo kita mengadu kepada Rasulullah SAW. Diadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah ya Rasulullah, Alqamah ini tidak sanggup untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya ya Rasulullah. Lantas bagaimana ya Rasulullah? Ditanya oleh Rasulullah, apakah Alqamah memiliki orang tua? Naam ya Rasulullah, ada. Alqamah memiliki seorang ibu di rumahnya. Panggil ibunya itu. Dipanggil ibu itu kepada Rasulullah SAW. Ditanya, wahai
fulana, wahai ibu, apakah Alqamah anakmu? Naam ya Rasulullah, Alqamah ini anak saya, katanya. Apakah engkau tahu bagaimana Alqamah? Naam ya Rasulullah, saya tahu Alqamah. Setiap harinya dia itu sholat malam, tidak pernah telat. Setiap harinya dia itu puasa ya Rasulullah, tidak pernah telat, katanya. Lantas bagaimana sekarang ini Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya? Apakah Alqamah punya salah dengan engkau? Terdiam ini ibunya, tidak bisa ngomong. Wahai ibu, katanya, wahai fulana, apakah Alqamah punya salah dengan engkau? Dijawablah dengan ibunya. Naam ya Rasulullah, Alqamah mempunyai salah dengan saya. Apakah engkau tidak bisa memaafkan Alqamah, katanya. Ya Rasulullah, aku tidak bisa memaafkan Alqamah ya Rasulullah. Salahnya ini menurut saya sudah besar ya Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, sungguhnya apa sih salahnya Alqamah terhadap engkau? Salahnya ini, dengarkan ya. Salahnya Alqamah cuman sekedar begini. Ya Rasulullah, katanya ibunya, wahai Rasulullah, Alqamah lebih mengutamakan istrinya daripada saya. Alqamah lebih mengutamakan istrinya daripada saya. Istrinya mungkin lebih perhatian ya Rasulullah. Alqamah lebih perhatian kepada istrinya daripada kepada saya Rasulullah. Wahai ibu, apakah engkau tidak bisa maafkan? La ya Rasulullah, saya tidak bisa maafkan Alqamah. Sakit hati saya ya Rasulullah. Ini bahaya ya. Kalau seorang suami, hati-hati terhadap ibunya. Jangan sampai ibunya merasa sakit terhadap kita semua. Istrinya juga harus pengertian terhadap suaminya. Karena suami ini bagaimanapun adalah milik ibunya, adalah milik orang tuanya. Beda dengan istri. Istri milik siapa? Istri yang milik suaminya. Beda. Kalau suami itu milik orang tuanya, tetapi kalau istri itu adalah milik suaminya, tidak bisa dirubah. Maka dari itu diminta untuk dimaafkan Alqamah ini. Tidak mau ibunya, tidak ya Rasulullah, saya tidak akan memaafkan Alqamah. Sampai akhirnya sudah, katanya Rasulullah, ya sudah, kalau begitu wahai Bilal, ambilkan kayu bakar. Ambilkan kayu bakar, engkau siapkan kayu bakar, langsung engkau bakar itu Alqamah, jangan dikuburkan sudah. Hati seorang ibu, lihat, kita tahu hati seorang ibu terhadap anaknya. Sebesar apapun salah seorang anak, hati ibu ini tetap bakal luntuh, bakal luluh terhadap anaknya. Dia bilang kepada Rasulullah, Rasulullah, kenapa Alqamah dibakar ya Rasulullah? Dia anakku ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, engkau tidak ingin memaafkan Alqamah. Engkau tidak ingin memaafkan Alqamah, maka Alqamah nanti setelah meninggalnya pasti dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk sebagai hukumannya, katanya, saya tidak rela Alqamah dihukum nanti di akhirat. Saya ingin Alqamah dihukum di dunia saja. Makanya dari itu saya ingin Alqamah ini dibakar saja sudah, tidak usah dikubur, katanya Rasulullah. Katanya ibunya langsung bilang, ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah, saya maafkan Alqamah ya Rasulullah. Dengan ini saya maafkan Alqamah. Saya ampuni dosa-dosa Alqamah ya Rasulullah. Saya sudah memaafkan dengan segenap hati saya ya Rasulullah. Langsung seketika itu Rasulullah memerintahkan Sayyidina Bilal, wahai Bilal, lihat itu Alqamah bagaimana keadaannya. Seketika setelah ibunya bilang seperti itu, apa yang terjadi? Maka seketika itu Sayyidina Alqamah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir hayatnya. Apa fahamnya yang dapat kita pahami? Bahwasanya termasuk dosa besar apabila kita menyakiti ibu kita, apabila kita menyakiti orang tua kita. Bayangkan 9 bulan kita dikandung, 9 bulan kita dibawa oleh ibu kita. Di saat kita melahirkan, katanya para ulama, waktu yang paling mendekati kematian kapan? Adalah saat melahirkannya seorang perempuan. Paling dekatnya menuju kematian kapan? Saat melahirkannya seorang perempuan. Karena apa? Dari sakitnya yang luar biasa. Maka dari itu kita pikirkan bagaimana rasa sakitnya ibu kita zaman dahulu. Di saat melahirnya kita, orang tuanya kita, ayah kita bagaimana yang bekerja banting tulang. Untuk apa? Untuk membiayai hidup kita, untuk memberi makan kita dan sebagainya. Maka itu harus difikirkan. Jangan sampai kita untuk hukum, untuk durhaka kepada orang tua kita. Maka kalau kita durhaka kepada orang tua kita, ya kita tahu seperti halnya kejadian Alqamah tadi. Bukan durhaka Alqamah ini. Alqamah tidak durhaka. Alqamah cuma mungkin memberikan hartanya sedikit lebih kepada istrinya daripada ibunya, atau perhatiannya lebih terhadap istrinya daripada
ibunya, bukan durhaka Alqamah ini, sayang terhadap ibunya. Tetapi apa? Tetapi karena sakit hati yang ada dalam diri ibunya, maka kejadian tersebut sampai terjadi kepada sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu perlu diketahui ini, jangan sampai kita menjadi orang yang menjadi ahlu seperti orang yang ukuk terhadap orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi seperti orang itu. Yang ketiga, apa ya Rasulullah? Amal yang paling dicintai oleh Allah. Yang paling dicintai adalah jihad fisabilillah. Nanti kita akan ada waktunya untuk jihad, nanti itu ada waktunya. Maka dari itu ayyuhal ahbab, ayyuhal ikhwan, ayyuhal akhwat, untuk itu orang tua kita dijaga bagi yang ada orang tua kita. Jangan sampai kita menyakiti orang tua kita, karena ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Seperti di ayat tadi, karena hukumannya besar apabila kita mendurhakai orang tua kita. Semoga apa yang saya sampaikan insya Allah bermanfaat untuk diri saya dan juga diri kita semua. Semoga yang hadir diberikan hidayah oleh Allah, diberikan inayah oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang mengalami kesusahan di